Halo anak-anak, kembali lagi dalam video Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, khususnya yaitu materi matriks. Nah, dalam materi matriks ini ada pun submateri yang akan kita bahas, yaitu konsep dari matriks. Nah, konsep matriks ini terdiri dari pengertian, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua adalah jenis matriks. Yang ketiga adalah transpose matriks. Dan yang keempat adalah kesamaan matriks. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian dari matriks terlebih dahulu. Nah, apakah itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Berikut contoh matriks, notasi, dan ordo matriks. Nah, perhatikan matriks berikut. Ini adalah matriks A. Matriks A mempunyai 4 anggota. Bisa kalian lihat 1, 2, 3, 4, di mana anggota-anggota ini diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Perhatikan, ini adalah barisnya, ada 2, kemudian ini adalah kolomnya, ada 2 juga. Nah, anggota matriks ini bisa disebut juga elemen matriks. Matriks A ini dikatakan berordo 2 kali 2 karena 2 baris 2 kolom. Nah, berikut contoh matriks, notasi, dan ordo matriks yang kedua. Perhatikan matriks B berikut. Matriks B mempunyai 6 anggota, bisa kalian hitung ya, di mana diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Ini 2 baris dan yang kuning ini kolomnya ada 3. Artinya, matriks B ini dikatakan berordo 2 kali 3. Oke, perhatikan. Matriks dinyatakan dengan huruf besar. Seperti tadi ada matriks A dan matriks B. Dan elemen-elemennya atau anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi kalau kita simbolkan dengan huruf, anggotanya harus kita notasikan atau simbolkan dengan huruf kecil ya. Nah, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka ordo matriks A adalah M kali N dan dapat ditulis AM kali N. Nah, perhatikan juga bentuk umum dari matriks A berordo M kali N tersebut. Nah, perhatikan matriks ini di mana matriksnya disimbolkan dengan huruf besar dan anggotanya di dalamnya itu disimbolkan dengan huruf kecil ya. Nah, keterangan A11 ini dibaca A11 bukan A11, artinya elemen baris ke-1 kolom ke-1. Sedangkan A23 artinya elemen baris kedua dan kolom ke-3. Sedangkan AMN artinya elemen baris ke-M dan kolom ke-N. Seperti itu. Oke, contoh soal. Diketahui sebuah matriks B seperti ini, tentukan yang pertama adalah ordo dari matriks B. Yang kedua adalah nilai dari B12 dikurangi B21. Oke, untuk yang pertama, matriks B kalian tentukan dulu bahwa dia terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Artinya ordo matriks B adalah 2 kali 4. Kemudian yang B, kalian tentukan dulu anggota B12-nya berapa, di mana B12 itu adalah elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-2.
Jadi yang kena 2 kali lingkaran yaitu angka 0 itu adalah B12 ya. Kemudian B21 itu adalah elemen baris ke-2 dan kolom ke-1. Yang ini adalah baris kedua dan yang ini adalah kolom ke-1. Yang kena 2 kali lingkaran itu angka 5. Jadi B21 itu adalah 5. Jadi dapat disimpulkan B12 dikurangi B21 sama dengan 0 dikurangi 5, ketemu hasilnya min 5. Baik, anak-anak, akan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis matriks. Oke, perhatikan. Untuk jenis matriks, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Nah, orde matriksnya terdiri atas satu baris dan n kolom, atau ditulis 1 kali n. Oke, untuk contoh, perhatikan matriks B yang Ibu berikan. Nah, matriks B tersebut adalah matriks baris ya, dengan ordo 1 kali 4, karena barisnya hanya 1. Kemudian yang kedua adalah matriks kolom. Nah, matriks kolom ini adalah matriks yang hanya terdiri atas 1 kolom saja. Untuk ordo dari matriks kolom ini terdiri atas M baris dan 1 kolom, yaitu kita tulis M kali 1. Oke, contoh, perhatikan matriks C yang Ibu berikan. Nah, matriks C ini adalah matriks kolom yang berordo 3 kali 1 karena hanya ada 1 kolom saja ya. Kemudian yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang merupakan matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, matriks ini dapat ditulis sebagai matriks yang berordo M kali N. Oke, untuk contoh bisa kalian perhatikan matriks D yang Ibu berikan. Nah, matriks D ini adalah matriks persegi panjang dengan ordo 2 kali 3. Kemudian yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks persegi ini berordo n kali n, atau sering kita sebut sebagai matriks berordo n. Dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dan ANN disebut elemen diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A1N dan AN1 disebut elemen diagonal samping. Oke, untuk contoh matriks persegi, kalian lihat matriks E berikut, di mana yang Ibu beri tanda panah ini merupakan diagonal utama dan yang ini adalah diagonal samping. Oke, matriks E adalah matriks berordo 3 kali 3, di mana elemen diagonal utama matriks E adalah 2, 1, dan 4. Kemudian hasil penjumlahan dari elemen-elemen diagonal utama itu disebut dengan trace, dan elemen-elemen diagonal sampingnya adalah 1, 1, 3. Oke, selanjutnya akan Ibu paparkan mengenai jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama ada yang namanya matriks 0 atau disimbolkan dengan O. Nah, matriks 0 ini adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0.
Oke, untuk contoh silakan kalian perhatikan matriks O yang Ibu berikan. Yang pertama adalah yang memiliki ordo 3x3 dan yang kedua adalah yang memiliki ordo 2x3. Kemudian yang kedua adalah matriks diagonal yang disimbolkan dengan D. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lainnya bernilai 0. Oke, untuk contoh perhatikan matriks D berikut. Lihat diagonal utamanya yaitu 2, 7, 5 dan elemen yang lainnya bernilai 0. Kemudian perhatikan matriks yang kedua. Perhatikan diagonal utamanya itu 3, 0, 0 dan elemen yang lainnya bernilai 0. Ini adalah matriks diagonal ya. Kemudian matriks berikutnya adalah matriks identitas yang disimbolkan dengan I. Nah, matriks identitas ini merupakan suatu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Oke, untuk contoh silakan perhatikan contoh yang Ibu berikan, yaitu matriks identitas. Diagonal utamanya 1 semua, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Begitu juga untuk contoh yang kedua ya. Oke, yang keempat, matriks segitiga. Matriks segitiga ini merupakan suatu matriks persegi yang berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, untuk yang pertama ya, matriks segitiga bawah yang disimbolkan dengan L adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Oke, untuk contoh silakan perhatikan matriks yang Ibu berikan. Lihat elemen yang berada di atas diagonal utamanya, itu nilainya 0. Begitu juga untuk contoh yang kedua, elemen yang berada di atas diagonal utama itu nilainya 0, maka dia merupakan matriks segitiga bawah. Oke, berikutnya matriks segitiga atas yang disimbolkan dengan U adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Jadi kebalikan yang tadi ya. Oke, contohnya silakan lihat. Jadi elemen yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Contoh matriks yang kedua, elemen yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Maka merupakan matriks segitiga atas. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan materinya yaitu mengenai transpose matriks. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan transpose matriks di sini? Transpose matriks ini adalah perubahan posisi elemen dari suatu matriks. Misalkan kita ingin mencari transpose dari matriks A. Artinya, transpose dari matriks A ini adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A itu menjadi elemen-elemen pada kolom. Transpose matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat T, itu penyimbolannya. Oke, untuk contoh kita langsung ke contoh. Misalkan jika suatu matriks A seperti pada gambar, maka A transposnya itu seperti itu. Nah, kenapa A transposnya bisa seperti pada gambar? Bagaimana cara mencarinya?
Sesuai dengan pengertiannya, kita akan merubah posisi matriks A-nya itu menjadi matriks transpos. Di mana yang pertama, baris pertama pada matriks A itu akan kita letakkan di kolom pertama. Kemudian baris kedua pada matriks A kita akan letakkan pada kolom kedua. Kemudian baris yang ketiga kita akan letakkan pada kolom ketiga, maka diperolehlah A transposnya. Kemudian Ibu lanjutkan ke materi kesamaan matriks. Nah, untuk kesamaan matriks, dua buah matriks dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama adalah ordo matriks. Misalkan matriksnya matriks A dan B ya. Jadi ordo matriks A itu harus sama dengan ordo matriks B. Kemudian yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B itu harus mempunyai nilai yang sama. Jika syarat itu terpenuhi, yang kedua syarat itu, maka dapat dikatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B dan dilambangkan dengan A sama dengan B ya. Oke, kita langsung ke contoh agar lebih paham. Misalkan diketahui suatu matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Nah, dari kedua matriks ini, apakah matriks A sama dengan matriks B? Ya, tentu sama. Nah, mengapa demikian? Hal itu dikarenakan yang pertama, ordo matriks A dan matriks B itu sama, yaitu 2 kali 3. Kemudian yang kedua, karena semua elemen yang seletak pada matriks A dan B itu bernilai sama. Dari mana tahu elemennya yang seletak itu bernilai sama? Perhatikan elemen yang pertama yaitu A11 pada matriks A itu adalah 2, pada matriks B adalah 4/2, di mana 4/2 itu adalah 2, jadi sama ya. Kemudian elemen berikutnya adalah yang seletak adalah 0, itu sudah sama. Kemudian elemen ketiga yang seletak adalah 9 untuk matriks A dan untuk matriks B adalah 3/2, di mana 3/2 itu adalah 9 juga. Kemudian kita ke elemen berikutnya yang seletak sudah sama-sama -1. Selanjutnya pada matriks A itu elemennya adalah 3 dan pada matriks B adalah 9/3. Nah, kita tahu bahwa 9/3 itu adalah 3, jadi dia sama elemennya. Dan elemen yang terakhir adalah 5 untuk matriks A dan untuk matriks B adalah akar 25, di mana akar 25 itu adalah 5, jadi sama ya. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh kesamaan matriks. Langsung ke contoh soal ya agar lebih paham. Diketahui dua buah matriks yaitu A dan B seperti pada gambar, di mana elemennya masih ada yang mengandung variabel X dan Y. Nah, jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan nilai Y. Kita tahu bahwa A sama dengan B itu sudah ada pada soal. Jadi A dan B-nya kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Yang pertama kita akan menentukan nilai X-nya. Kita cari elemen yang seletak yang mengandung X, yaitu 2X tambah 1. Elemen yang seletaknya adalah -9. Sehingga kita tulis 2X tambah 1 sama dengan -9. Kemudian kita pindah ruas sehingga diperoleh 2X sama dengan -9 dikurangi 1. Nah, 2X sama dengan -10. Kita pindah ruas lagi sehingga ketemu X sama dengan -10 dibagi 2. Dan akhirnya ketemu X sama dengan -5. Ini adalah nilai X-nya. Selanjutnya kita cari nilai Y, kita cari elemen yang mengandung variabel Y-nya, yaitu Y-2, di mana dia seletak dengan -1. Sehingga dapat kita tulis -1 sama dengan Y dikurangi 2.
Kemudian kita pindah ruas sehingga ketemu min 1 tambah 2 sama dengan Y, sehingga diperoleh 1 sama dengan Y. Kita peroleh nilai Y-nya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang kita peroleh adalah min 5 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terakhir Ibu ucapkan terima kasih.